A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap, menerima ilmu pengetahuan-Mu yang mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu, sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Wahai Allah, Tuhan yang dalam genggaman-Mu segala kesadaran, kami ingin menuju-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin berjumpa dengan-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri, memahami jalan pulang kembali, memahami kesejatian-Mu, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua, ibu bapak kami, beserta leluhurnya. Ampuni semua orang yang telah berjasa kepada kami, kepada keluarga, bangsa, dan negara kami. Sebagaimana Engkau telah mengampuni orang tua kami, nenek moyang kami, Adam alaihi salam, dan Ibu Hawa alaihi salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat Rama Sinta yang dirahmati Allah, selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjut masih membahas sifat 20 ya, yaitu sifat al-ilmu ya, sifat ilmu, bahwa Allah sifatnya atau bersifat ilmu. Sebelumnya kita sudah bahas wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, irodah. Sekarang kita masuk ilmu ya. Ilmu secara bahasa dari kata alama.
Ya, sekali lagi, ilmu secara bahasa itu diambil dari kata dasar alama. Alama artinya berkaitan dengan makna, mengecap, merasakan, mengerti, memahami, mengetahui, belajar, mempelajari, mengalir, mengenal, mengajar, memberi tanda, mendidik, memberitahu, memberi alamat, minta, memberi keterangan, memimpin. Alamat juga berarti menara api, alam, pengetahuan, pelajar, murid, siswa, maha mengetahui sifat Allah ya. Matematik dari pengaruh agama, paham, berkaitan dengan teori, kemudian berhubungan dengan perguruan tinggi, ilmiah, jabatan ilmiah, agamawan, disebut sebagai alim ya. Kemudian cerdas gitu. Pandai, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hayal, alam mimpi yang meliputi seluruh dunia gitu. Yang terpelajar, sarjana, pengetahuan, ahli ilmu, dan lain-lain. Jadi arti alamanya banyak ya. Nah, kata dasar alama nanti menjadi alim, menjadi ilmu, menjadi alam, itu dalam Al-Quran disebutkan sekitar 854 kali. Nah, kata alama digunakan sebagai kata benda sekitar 385 dan digunakan sebagai kata kerja 470 kali. Hampir berimbang ya. Tetapi lebih banyak kata kerjanya dibanding kata benda. Artinya untuk mendapat ilmu ya mesti bekerja, mencari atau belajar. Ketika dikatakan bahwa Allah itu punya sifat ilmu, apa makna bahwa Allah bersifat ilmu? Nah, salah satu dari sifat pada Allah adalah al-ilmu. Maknanya adalah pertama ya, yang dimaksud Allah bersifat ilmu. Itu bermakna yang pertama. Allah itu mengetahui, bukan memahami. Sebab apa? Sebab memahami adalah pekerjaan hati. Yang kedua, Allah mengetahui. Ilmu Allah bukan ma'rifat. Ya, jadi Allah itu ilmu bukan ma'rifat. Karena ilmu dengan ma'rifat berbeda. Ilmu atau ma'rifat itu bisa didapati atau diketahui dengan adanya dalil atau adanya alasan, adanya argumen. Sedangkan ilmu Allah bukan didapat dari dalil-dalil atau argumen-argumen. Yang ketiga, bahwa ilmu Allah bukan hasil dari belajar dan bukan hasil riset. Ya, sebab ilmu Allah tidak ada permulaan dan tiada akhir. Sementara belajar atau riset itu ada awalnya, sebelum riset tidak tahu, setelah riset jadi tahu. Jadi ilmu Allah bukan hasil belajar, bukan hasil riset. Yang keempat, bahwa ilmu Allah bukan hasil dari pengalaman, bukan juga hasil berpikir. Sebab ilmu yang didapatkan dari pengalaman dan proses berpikir adalah ilmu yang dimiliki oleh makhluknya, yang biasanya diawali dengan kebodohan. Kadang-kadang diakhiri juga dengan kebodohan lagi. Yang kelima, bahwa ilmu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Nah, adanya ilmu pada Allah tidak ada permulaan dan tiada akhir. Ya, sementara ilmu yang
ada pada makhluk, ada awalnya, ada akhirnya. Yang keenam, ta'aluk sifat ilmu. Ta'aluk itu artinya keterkaitan. Keterkaitan sifat ilmu adalah inkisab. Inkisab artinya membuka setiap perkara yang mungkin ada, mustahil ada, dan wajib adanya. Dan yang ketujuh, bahwa ilmu Allah adalah hak. Hak, benar, hak itu artinya wajib lah. Ilmu Allah adalah hak, benar adanya pada Allah. Dan adanya tidak menunggu diimani oleh seluruh makhluk. Ya, sekalipun seluruh makhluk tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat ilmu, Allah tetap dalam keadaan dia punya ilmu. Nah, adapun ta'aluk sifat ilmu, ta'aluk itu keterkaitan, keterhubungan, ta'aluk juga bisa berarti korelasi. Ada 3 keterkaitan, keterhubungan sifat ilmu. Ya, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan sifat ilmu. Tingkatan pertama disebut dengan ta'aluk kegunaan. Dalam bahasa Arabnya, ta'aluk ifadah namanya. Ifadah dari kata faidah ya. Faidahnya apa? Kegunaannya apa? Gitu. Nah, ta'aluk sifat ilmu yang pertama ta'aluk ifadah atau ta'aluk kegunaan. Bahwa ilmu Allah menjelaskan seluruh perkara. Artinya tidak ada sesuatu pun yang maujud, yang zohir, ataupun yang batin, masuk akal ataupun tidak masuk akal, ruhani atau jasmani, kecil maupun besar, hitam maupun yang terang, bahkan yang terletak di bawah kegelapan gitu. Semuanya diketahui Allah. Bahkan bisikan hati juga diketahui oleh Allah. Itu yang pertama. Ta'aluk yang kedua, ta'aluk sasaran. Sasarannya apa? Ilmu Allah sasarannya apa? Namanya ta'aluk ta'diyah. Ta'aluk ta'diyah itu ta'aluk sasaran namanya. Bahwa ilmu Allah adalah menyeluruh. Baik yang wajib wujudnya, mustahil wujudnya, atau mungkin wujudnya. Jadi ilmu Allah bersifat menyeluruh. Semuanya diketahui Allah. Yang ketiga namanya ta'aluk tingkatan atau ta'aluk tarotib atau tertib. Tertib itu kan artinya urut. Ta'aluk tarotib atau ta'aluk tingkatan. Bahwa kontak ilmu Allah itu sifatnya tanjizi kodim kepada seluruh perkara. Tegasnya, Allah mengetahui sejak dulu baik perkara yang sudah ada maupun yang belum ada. Jadi Allah tahu sesuatu sebelum ada, selama ada, dan setelah tidak ada. Dalam bahasa Qur'annya, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Nah, karena Allah bersifat ilmu, berarti mustahil Allah bodoh. Mustahil Allah jahlun. Allah wajib punya sifat ilmu dan wajib dipahami. Allah mustahil bodoh. Nah, data-data sifat bodoh jika ada pada diri Allah, itu nggak mungkin. Jadi, yang dimaknai dengan Allah bodoh itu apa? Sama sekali Allah tidak tahu apa-apa. Itu tidak mungkin. Jadi mustahil Allah tidak tahu apa-apa.
Yang kedua, Allah mengetahuinya kurang jelas atau tahunya sewaktu-waktu. Itu pun tidak mungkin. Yang ketiga, Allah mengetahuinya hanya di awal, di akhirnya tidak tahu. Itu pun tidak mungkin. Dan yang keempat, pengetahuan Allah tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan bukti. Itu pun mustahil. Apa yang menjadi dasar argumen secara logika bahwa Allah itu punya sifat ilmu? Mustahil bodoh. Jika Allah itu bodoh atau tidak punya sifat ilmu, berarti Allah tidak mempunyai kehendak dan kemampuan. Kalau Allah tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, ya bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Adanya alam semesta menunjukkan Allah punya kehendak. Nah, menjadi dasar yang menjadi dasar bahwa Allah punya sifat ilmu. Nah, kita lihat misalnya di surat 67. 67 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Ya, apa maknanya? Yaitu juga bukti. Ya, jika Allah bodoh, pasti tidak punya kehendak dan kemampuan. Jika Allah tidak berkemauan dan berkehendak, pasti bukti kelemahannya. Pasti bukti kelemahannya atau terbukti kelemahannya. Sedangkan kalau Allah itu lemah, itu mustahil. Sebab kita bisa melihat dengan adanya tanda dan bukti kehendak dan kemauan Allah, yaitu adanya alam semesta. Dan alam semesta semuanya sudah dirancang. Tidak nampak, tidak ketemu kelemahannya. Dalil yang lain yang menjadi dasar sifat ilmu juga ada di surat 2, 231. 2, 231. Mana ada Pak Gatot di sini? Ada kan? Enggak. Itu satu kelas ya? Iya, iya, belum komplit tapi. Tak kira sendiri Pak Gatot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 231. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruh pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kamu data, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu,
dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun. Alim artinya maha mengetahui. Alim juga artinya yang memberi ilmu atau yang mengilmukan. Yang mengajarkan ilmu juga bisa. Kan tadi artinya alima banyak ya. Ini juga dalil bahwa Allah bersifat ilmu alimun gitu ya. Nah, kata alimun tadi diurai di atas ya. Alimun dari kata alama. Ya, alimun diartikannya maha mengetahui. Alimun dari kata alama. Nah, alama juga berhubungan dengan makna alam. Ilmu, ulama, ya, ilmuwan gitu. Jadi di alam ini juga adalah sumber ilmu. Banyak orang dapat ilmu setelah dia mengamati alam. Ilmu alam satu akar kata. Ilmu alam pengalaman ngalamin juga satu akar kata. Maka ada orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Berarti pengalaman juga memberikan ilmu. Nah, atau pengalaman itu juga bisa memberikan mengajarkan kita gitu. Jadi kita jadi tahu sesuatu. Oke. Pertanyaan berikut ya. Kalau ilmu itu adalah sifat Allah, lalu Allah yang mengajarkan ilmu. Karena kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya ilmu. Ilmu itu milik Allah. Kita mengetahui sesuatu sekedar yang diberitahukan oleh Allah. Gitu ya. Kita lihat ayatnya. Oke. Ada siapa lagi Pak Gatot di situ? Ada Pak Toto. Ya, ya Pak Toto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 32. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. Ya, selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami, alam tanah. Kami tidak punya ilmu selain ilmu yang Engkau ilmukan kepada kami. Ya, jadi kita mah tidak punya ilmu, yang punya ilmu Allah. Apa yang kita ketahui ya sekedar apa yang diilmukan oleh Allah. Innaka antal alimu, sesungguhnya engkau lah yang al-alim gitu. Alim, alim itu yang maha mengetahui. Al-hakim dan juga maha bijaksana. Orang berilmu itu harus bijaksana. Bijak sini. Ya, nggak boleh bejek sana, bejek sini. Ya, harus bijaksana. Ya, kalau bejek sana, bejek sini itu tanda dia tidak berilmu. Ya, gitu. Nah, terus jika kita tidak punya ilmu, ilmu itu hanya milik Allah dan Allah lah yang mengilmukan. Di mana tempatnya ilmu bagi manusia? Di mana tempatnya ilmu bagi manusia? Kita lihat surat 2949.
Oke, ada siapa lagi di situ, Pak? Yang Oh, lagi yang Mimi, istrinya Pak Uki. Oh, silakan. Surat 29 ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Oke, jadi tempatnya ilmu pada manusia ada di mana, Bu? Dada Di dalam orang-orang yang diberi dada. ilmu. Nah, di dalam dada orang yang diberi ilmu. Ilmu. Jadi kita ini tahu karena diberi tahu. Kalau tidak diberi tahu, ya kita jadi tidak tahu. Tempatnya ilmu di dalam dada. Bahasa Arabnya sudur. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur. Ya, sudur itu artinya kesadaran. Ada ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Berarti pengetahuan adanya di otak. Yang tersimpan di otak sadar itu hanya 10%. Sisanya 90% sampai 80 di bawah sadar. Tapi tersimpan ya, tersimpan gitu. Itu yang pertama. Bahwa tempatnya ilmu dalam diri manusia adalah di dalam sudur. Ya, sudur itu kesadaran, juga bisa berarti memori atau otak sadar dan otak bawah sadar. Bagaimana cara Allah memberi ilmu? Bagaimana cara Allah memberi ilmu? Kita lihat surat 42:52. 42:52. Masih adakah di situ? Oh, masih ada. Habisin dulu sekelas tuh. Suaminya sekarang. Oh, sekarang suaminya. Surat 42 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah memberi ilmu atau memberikan wahyu itu lewat apa, Pak? Al-Quran, wahyu. Nah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruhan. Allah memberi ilmu lewat ruh pada manusia. Ya, jadi kalau nggak ada ruhnya tidak bisa menerima ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu lewat ruh yang ada pada manusia. Oke. Nah, ruh itu kemudian mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan hati. Oke. Nah, itu yang kedua. Adakah cara lain Allah memberi ilmu kalau kepada binatang itu lewat insting? Lewat insting ya, 16:68. Ya, masih ada? Ada Bu Ayu namanya. Oh iya, Bu Ayu, monggo. Surat 16 ayat 6. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Oke, jadi lebah juga diberi wahyu. Wahyu itu kan ilmu juga ya. Nah, lebah itu membuat atau bisa menghasilkan produksi produksi madu itu kursus di mana, Bu? Diberi ilmu sama Allah.
Itu sekolahnya di mana sekolahnya itu lebah bisa menghasilkan memproduksi madu? Alam, alam. Ya, Insting. instingnya Bu. Insting. Jadi Allah memberi insting kepada lebah untuk bisa memproduksi madu. Madu. Apakah sarangnya di bukit atau di pohon atau yang dibuat manusia? Ya, itu informasinya sedikit. Tempatnya ilmu bagi manusia di dalam dada. Allah memberi ilmu melalui ruh. Dan Allah juga memberi ilmu kepada binatang lewat insting. Terus bagaimana cara kita supaya kita diberi ilmu oleh Allah? Termasuk ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Nah, surat 2, 151. Sudah habis? Masih banyak. Oh, masih banyak. Habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana Baca semuanya. sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Bagaimana Allah mengajarkan kamu apa yang belum kamu tahu? Ya, halo? Ya, Iya, bagaimana Allah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui? Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul. Rasulan. Nah, Rasulannya tunggal ya. Salah. Kalau Rasulnya tunggal juga bermakna risalah. Bisa juga orang yang membawa risalahnya. Tapi kalau merujuk kepada orang yang membawa risalah itu biasanya pakainya jamak ya, rusulan, para rasul. Nah, kalau para rasul itu merujuknya kepada personnya yang membawa risalah. Tapi kalau rasul satu itu juga bermakna risalah yang dibawanya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul. Berarti rasul ini membawa apa? Risalah di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Kalau ayatnya dibaca sendiri, berarti rasulnya siapa? Risalah. Salah. Ya. Kalau risalahnya dibacakan, nah yang membacakan itu rasulan. Rasul. Fungsinya ya, gitu. Jadi rasul itu membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Gimana caranya agar Allah mengajarkan kepada kita yang belum kita tahu? Salah satunya lewat apa? Risalah ya, lewat risalah. Jadi risalahnya mesti diapain? Baca, dipelajari. Dibaca. Dan seterusnya. 5M. 6, 1 sampai 5. Habis di sini. Udah habis? Udah habis. Masih ada? Mungkin surat 96 ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Suruh apa, Pak? Baca. Nah ya, baca atas nama Tuhan. Yang mana? Risalahnya. Yang menciptakan. Yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Yang menciptakan apa? Lanjut.
surat 96 ayat 2. Lanjut, langsung. Langsung aja. Ya, Mas. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke, jadi yang pertama harus kita baca adalah tentang manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Mengapa segumpal darah, bukan segenggam berlian? Dari segumpal darah. Berarti ada rahasia di balik segumpal darah. Segumpal darah ini berisi apa? DNA. Data ya Bu ya. Database. Nah, yang namanya DNA. itu ya. DNA. Ya, DNA begitu. Nanti darahnya juga nanti beda-beda golongannya. Ada yang darah O, ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ya, ada yang darah biru, ada yang darah apa lagi. Darah Itu muda. semuanya rahasia yang harus diungkap. Ayo kenali dulu diri sendiri. Ya, golongan darahmu apa? Nanti karakternya jadi berbeda dengan yang lain. Lanjut. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ya, ini 2 kali perintah ya. Iya. Bacalah. Kalau baca sebelumnya ada objek. Iya. Ya. Oke. Baca yang kedua ada objeknya enggak? Ada. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Robbukal akram. Robbu itu artinya hukum, artinya aturan. Allah yang mengatur itu namanya Rob. Alhamdulillahi Robbil alamin. Berarti Allah yang mengatur alam. Kalau Robbukal akram, Tuhanmu yang mulia. Akrom dari kata karoma. Ya, karoma, karim, karma. Sama ya? Ya. Akrom dari kata karoma. Karoma itu artinya mulia. Karim juga artinya mulia. Kalau akrom maha mulia. Robbukal akrom, Tuhan yang mulia. Hukum yang mulia. Aturan yang mulia. Hukum sebab akibat yang mulia. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum karoma. Hukum karma. Orang nyebutnya hukum karma. Gitu. Hukum karma itu berarti bicaranya hukum sebab akibat. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensi. Nah, baca tuh setiap hukum itu gitu ya. Lanjut. Yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. Nah, berarti ini prosesnya akademisi. Prosesnya, jalannya namanya suluk. Suluk. Suluk itu berarti ada proses belajar secara formal. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu pena. Jadi ada ilmu yang diajarkan lewat bangku sekolah. Ya. Tapi waktu sekolah banyak bolosnya sih. Jadi ilmunya sepotong-sepotong ya. Sampai ada lagunya tuh. Sampai ada lagunya. Gimana lagunya Pak Gatot waktu bolos dulu gimana lagunya? Waktu pelajaran itu saya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Iya karena Amrin bolos. Waktu bolos terus bikin lagu. Gimana lagunya? Gatot membolos. Kata Kata buku. buku. Nah, pelajaran itu saya lagi bolos. Jadi nggak tahu. Iya. Ada lagunya tuh. Malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding. Dan seterusnya. Bolosnya. Berbohong. Berdusta pada guru bolos ya. Padahal mah ketemu gebetan.
Tahu aja sih. Jadi ada ilmu yang diajarkan kepada manusia melalui perantaraan kalam. Itu namanya suluk, Pak. Jadi formal, masuk TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai SSS, yang lainnya sampai telernya, gitu. Nah, yang kelima, coba lihat. Tapi sini kan yang gantian. Gantian Yang dulu ya. Dia masih mengajar nyambung, masih nyambung Oh, ya. nyambung. Oh, iya. Masih. dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, ada perantaraannya nggak? Ada. Apa? Iya. Iya. Ada perantaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh Ada. iya, tidak Dia ada. kan langsung. Coba lihat ayat 4-nya. Ya, jadi ada ilmu yang diajarkan melalui perantaraan. Kalam. Kalam. Nah, ada perantaranya, belajar formal ya. Iya. Namanya suluk. Tapi ada ilmu yang diajarkan kepada manusia tanpa melalui Perantara. Nah, itu namanya laduni. Hmm. Lagu. Langsung Allah yang mengajari. Aja. Ya, kalau yang ayat 4 ini, Allah mengajarkan ilmu lewat perantaraan. Perantaraan sekolah di TK, di SD, ketemu guru-gurunya kan? Nah, tapi ada ilmu yang diajarkan tanpa perantara. Nah, yang tadi suluk, yang ini namanya jadab, Pak. Jadi ada ilmu yang juga susah diteranginnya. Kamu belajar di mana? Nggak tahu atau pokoknya mah tahu aja, gitu aja, Bu. Ya, kalau kita ditanya guru kamu siapa? Gurumu siapa? Guru yang mana? Yang ngajarin kamu. Yang ngajarin yang mana? Yang kamu ketahui ada dua, Pak. Ada ilmu yang diajarkan melalui perantara. Sekolah ada gurunya kan? Gitu. Bapak Ibu masih ingat nggak guru SD siapa aja? Kelas 1 siapa dulu? Udah lupa ya? Ya, udah lupa deh. Jadi ternyata nggak salah ya, guru itu pahlawan tanpa tanda Jasa. jasa. Muridnya aja Lupa. muridnya aja lupa. Iya, nggak apa-apa lah. Memang kita ini muridnya kurang ini nih, kurang kurang diajar ini. Tapi sama Kang Iip nggak lupa kok. Ah, sekarang masih belajar. Nanti kalau udah nggak belajar mah lupa lah. Mudah-mudahan jangan. Iya, tidak apa-apa. Satu, ya, jadi cara kita mendapatkan ilmu dari Allah dengan proses baca atau proses belajar. Yang kedua, kalau yang pertama dengan cara membaca, yang kedua kita juga bisa dapat ilmu dari Allah dengan jalan ber berapa, Bu? Bertanya. Oh, Jadi bertanya itu juga pintu ilmu. Ya, kita lihat ayatnya 21 ayat 7. Masih ada nggak, Pak, di situ? habis kan? Habis. Ya, kalau udah habis nanti kita keluar kelas. Ada Ibu Ratna. Ya, Keluar makasih. kelas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 7. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui, maka tanyakanlah Kepada kepada orang yang berilmu. yang berilmu. Ya. Ahlil zikri ya. Nah, Arabnya ahlal zikri. Ahlil zikri. Nah, apa maknanya? Musi utuh dibacanya ya. Wama arsalna qoblaka illa rijalan nuhi ilaihim.
kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Nah, berarti rasulnya tidak satu ya, berarti banyak Ya, ya. banyak. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa rijal. Diartikannya orang laki-laki. Laki-laki. Rijal itu expert. Apa artinya expert, Bu? Ahli. Ahli. Nih, fas'alu ahla, ahli. Jadi rijal itu berkaitan dengan ahla atau ahli. Rijalan seorang ahli. Ibu kalau menderita sakit, yang dicari montir, apa insinyur? Dokter. Dokter itu seorang rijal yang ahli di Ahli bidang medis. kedokteran atau Dokter. ahli medis. Nah, rijal ini sifat karakter bisa ada di laki-laki, juga bisa ada di perempuan. Iya, perempuan. Laki-laki secara gender itu zakaron atau zakarin. Perempuan secara gender Unsa. itu unsa. Tapi kalau rijal itu pasangannya nisa. Unsa. Rijal itu kuat, ahli. Nisa artinya tidak kuat. Lemah. Nah, gitu ya, secara makna gitu. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang rijal yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah atau tanyakanlah olehmu. Kepada siapa? Kepada ahli. Tadi rijal ya, ahli itu rijal tadi. Bertanyalah kepada rijal yang ahli. Ahli apa? Ahla zikri. Nah, diartikannya di zikri adalah ilmu. Orang-orang yang berilmu. Ahla zikri itu diartikan orang berilmu. Nah, apakah maknanya sudah pas? Kita lihat terjemahan yang lain. Zikri itu apa? Ya, karena sebelumnya ada kata-kata wahyu di sini kan? Seorang rijal yang diberi wahyu. Berarti zikri di sini pasti ada kaitannya dengan wahyu. Ya, kenapa sumber ilmu adalah wahyu? Kita lihat 15 Al-Hijr ayatnya 9. Ya, satu lagi, Bu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran terjemahan apa? Zikri. Zikro, zikri sama ya? Ya. Inna nahnu nazalna zikro. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami. Inna sesungguhnya nahnu kami, nazalna kami telah menurunkan azikro Quran. Oke? Berarti azikro maknanya apa tadi? Quran. Quran 21 ayat 7. Balik lagi. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa rijal yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berquran atau berwahyu atau berilmu tentang Quran. Wahyu atau tentang Quran. Jika kamu tidak mengetahui apa yang kamu tidak tahu, coba kamu tanyakan kepada orang yang berilmu, yang tahu tentang wahyu, yang tahu tentang Quran. Kalau jawabannya dari Quran atau berdasarkan wahyu, boleh diterima. Kalau bukan dari Quran, dipikir-pikir aja, Bu. Kalau masuk akal, ya silahkan diambil, diterima. Kalau nggak masuk akal, nggak logik, ya nggak apa-apa, diabaikan saja. Ibu cari lagi yang lain jawabannya ya. Jadi itu cara kedua ya. Jadi cara yang kedua untuk bisa mendapat ilmu adalah dengan jalan bertanya.
Bertanya, Bertanya. bertanya kepada Kepada ahla zikri, zikro. orang yang ahli atau mengetahui tentang zikro, wahyu atau Quran. Quran. Tetapi bertanya ada Ada konsekuen. bukan. Oh, Bertanya ada tata oh krama. tata cara. Ada tata cara atau tata Krama. krama. Apa tata kramanya? 5, 101. Ya, boleh diganti. Ada Bu Ami. Menyusahkan. Halo? Tidak Oh, menjawab. halo, halo, halo. Ya, Oke, ya, ya. ya. Baik, makasih. Maaf telat masuknya nih. Surat 5 ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Oke, sebelumnya gini. Ini kenapa ada di kurung ini? Iya, Kenapa coba? iya. Kenapa ada kata-kata kepada nabimu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu. Kenapa ada tambahan ini? Kabar. Pembawa Karena kabar, Nabi pembawa berita. Mundur ke 1 ya. Mundur ke yang tadi, coba. memberikan informasi. Ya. Yang 21 ayat 7. Yang berilmu. menerima wahyu dulu siapa? Yang Beberapa menerima orang wahyu laki. dulu. Iya. Nabi. Siapa namanya apa? Disebut apa? Muhammad. Muhammad. Iya. Muhammad. Apa hanya Muhammad? Semua Oh, Rijal, Rijal. Iya, sebutan orang yang menerima wahyu apa? Pangkatnya Ilmu. Rasul. Rasul. atau Nabi. Nabi. Nabi dari kata naba'a, Naba'a, artinya pembawa. pembawa kabar kan? Bawa berita. Nah, dulu orang yang menerima wahyu adalah Nabi. Makanya orang dulu bertanya kepada siapa? Nabi. Nah, karena Nabi yang menerima wahyu, gitu kan? Ya. Oke. Balik ke yang tadi, 5, 101. Nabinya sudah wafat. Siapa yang menggantikan Nabi? Rijal. Untuk tempat bertanya? Ahli Quran. Ahla zikri. Atau yang disebut dengan alim. Atau disebut dengan ulama. Makanya ada ungkapan hadis al-ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi ketika nabi sudah tiada adalah para alim. Ulama artinya orang yang berilmu. Apa yang jadi warisan para nabi? Ilmu apa? Risalah. Wahyu atau Al-Quran. Nah, ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Walaupun nggak ketemu dengan nabinya, cari orang yang berilmu. Yang tahu tentang wahyu atau Quran. Nah, berarti itu posisinya para guru. Guru atau para mursid atau para ustadz namanya ya. Karena mereka adalah pewarisnya. Oke. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada apa coba? Kepada siapa, Bu? Kepada Nabi. Ya, penggantinya Nabi siapa? Orang ahli zikri. Nah, bisa ulama, bisa ahla zikri sebutannya kan? Bisa juga guru, bahasa Indonesianya. Bisa juga mursidnya, gitu. Gurunya lah kalau yang gampang ya. Janganlah kamu bertanya kepada gurumu bisa, kepada mursidmu juga bisa, kepada ustadzmu juga bisa ya. Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu.
Hmm. Ya, Ya. jangan seperti umatnya Nabi Musa dulu. Ketika disuruh menyembelih sapi. Oh, Sembelihlah banyak bertanya. sapi. Nanya lagi sapinya yang warna apa? Mempersulit Ya, tuh. Warna kuning ke kemasan. emas-emasan. Makin susah. Laki perempuan. Terus sapinya laki apa perempuan? Yang perempuan. Terus yang Betina. bagaimana lagi sapinya belum pernah dipakai membajak sawah. Oh, macam-macam. Sapinya udah Iya. kawin belum? Belum kawin. Sapinya Sedang tua apa muda? Tidak tua, tidak muda. Tambah mempersulit. mempersulit. Hampir mereka tidak menemukan sapi itu karena terlalu banyak Nanya. seperti mahasiswa, Bu. Kata dosennya, pelajaran sudah selesai, silahkan kalian bikin makalah. Atau siapkan makalah buat presentasi pertemuan berikutnya tentang judul ini. Kan perintahnya simpel, buat makalah. Mahasiswa bertanya, Pak dosen, bikin makalahnya tulis tangan apa ditik? Ya, dah. Diketik, masa hari gini ditulis tangan? Ditiknya pakai komputer apa pakai ketik lama? Pakai komputer hari gini. Komputernya yang WS, yang DOS, apa yang Core? Makin susah nggak, Bu? Agak Susah. susah deh. Berapa Susah. spasinya? Spasinya. Ya kalau tulisan mah 2 atau 1,5 paling ini kan. 1,5 spasi. Berapa halaman, Pak? Halamannya ditanya lagi. Kertasnya pakai kertas apa? Dijilid apa tidak? Tambah rumit nggak, Bu? Baru Ya. Coba kalau nggak nanya. Buat makalah ya, siap. Ditulis boleh nggak kalau nggak nanya? Ditulis boleh, ditik boleh. Gitu nggak? Jadi simpel. Nah, kadang-kadang kita bertanya sesuatu ketika diterangkan malah bikin susah. Sulit. Satu itu pusing. ya. Jangan bertanya hal-hal yang jika diterangkan Jadi pusing. menyusahkan kamu ya, jadi pusing. Dan berarti yang kedua ya. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan. Jadi gini, jangan Lagi belajar. bertanya ketika guru sedang menerangkan. Sampai gurunya mempersilahkan bertanya. Jadi jangan memotong pembicaraan di tengah sampai diberi kesempatan untuk bertanya. Oke, 1. Jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Namanya guru, kalau ditanya, tidak mungkin tidak menjawab. Guru sedang menjelaskan pelajaran biologi. Bertanya kimia, atau jadi membahas kimia, Bu, kemana-mana. Pelajaran pokoknya, tadi sampai di mana ya? Terlupakan. Sampai gurunya lupa lagi. Nah, jangan begitu. Kenapa si guru tidak akan menolak pertanyaan? Nah, kalau pertanyaannya masih dalam konteks cerita, nggak masalah, nggak kejauhan. Ini kadang-kadang pertanyaan di luar konteks gitu kan. Akibatnya jadi panjang, ceritanya bersayap, sayapnya bersayap lagi sampai lupa. Tadi lagi bahas apa ya? Lupa. Oke, itu di sini 2 hal yang diterangkan. Adab tata krama bertanya. 1, jangan bertanya yang membuat diri kita susah. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan guru di tengah-tengah. Sampai guru mempersilahkan bertanya. Kenapa? Dia ditanya, Pak, jawab juga gitu. Tapi kan jadi tanggung jawabannya ya. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ya, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Kalau belum tahu. Ya, ini adabnya, Bu. Adab tata krama. 1 ayat suruh bertanya, tetapi di ayat yang lain ada juga tata krama bertanya, ada adabnya gitu. Kalau di kelas kan angkat tangan dulu ya. Ya. Angkat tangan. Kalau di
online Zoom itu ada raise Raise hand. hand. Ya, sampai ya kalau gurunya berkenan dipersilakan, kalau enggak juga jangan tersinggung. Mungkin gurunya tidak lihat ada orang yang mengangkat tangan. Ya, misalnya gini, ada orang angkat tangan. Iya, ada apa? Izin ke toilet. Dikira mau nanya gitu. Angkat tangan aja. Ya, silakan kamu menanya apa? Enggak, boleh ke toilet nggak? Malah ke toilet. Ya kan ngangkat tangan tidak harus bertanya kan? Gitu ya, Bu ya. Izin. Oke. Tuh sampai mana tadi? Yang kedua ya? Ya, Ada Yang kedua. Jadi yang jangan pertama memotong. apa? jangan Cara bertanya ketika Jangan guru bertanya jika menyusahkan. bukan cara Apa? mendapat ilmu. Oh, mendapat ilmu dari Allah. Satu, membaca. Membaca Baca. tentang. Harus banyak baca, Bu. Yang Yang kedua, kedua, bertanya bertanya dalam majelis. majelis. Oke. Yang ketiga, cara kita mendapat ilmu, kita lihat ayatnya ya. Lihat, surat 13 ayat 2. Berikutnya ada Bang Yasir. Bang Yasir itu Makassar ya? Makassar kan? Oh iya, Makassar. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 2. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Oke, jadi Allah menjelaskan ilmunya lewat alam. Lewat alam, Bu. Jadi cara kita mendapat ilmu harus mengamati, harus memperhatikan, memikirkan alam semesta. Dan di alam ada hukum-hukum, namanya hukum alam. Atau namanya sunnatullah. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Hukumnya akan begitu. Makanya orang bisa mengambil pelajaran ya. 4823. 48 ayatnya 23. Baik, yang lain. Oh, satu lagi Kang, apa-apa? Oh ya, masih ya. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 48 Al-Fat ayat 23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Jadi sunnatullah berlaku mulai kapan, Mas? Sejak dahulu. Sejak dulu. Berubah nggak sampai kemudian? Tidak. Nah, karena sunnatullah berlaku sejak dulu sampai berikutnya nggak pernah berubah. Akhirnya orang bisa membuat sebuah kesepakatan kan, kesimpulan dari belajar dari alam tadi. Ya, jadi cara kita mendapat ilmu dengan memperhatikan alam semesta. Nah, orang yang selalu memperhatikan, memikirkan alam semesta nanti sampai pada tahap ulil albab nantinya ya. Ini surat 3. 190. 191. Oke, ada Bulina. Halo. Ya, halo. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Oke, ulil albab ya. Oke, lanjut. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Oke. Berarti ulil albab adalah orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam berbaring. keadaan berbaring, dan mereka berpikir wayatafakkarun, dan mereka memikirkan penciptaan langit bumi termasuk siang dan Malam. malam. Ya, jadi kalau malam hari ngapain? Lihat bulan, bintang. Malam hari ngapain? Memperhatikan, mengamati ini tadi, mengamati penciptaan langit bumi, pergantian malam dan siang. Malam berarti masih gelap, siang sudah terang. Nah, antara gelap menuju terang ada namanya transisi. Transisi antara malam menuju siang disebut dengan fajar. Nah, fajar itu udah dong. Tadi gelap, sekarang mulai dong nih. Oh, gitu ya. Proses dari malam ke siang itu berlangsung terus-menerus. Artinya bahwa ilmu, pengetahuan, pemahaman seseorang tidak langsung bulat 100% gitu ya. Tapi sedikit. Oh-nya sedikit. Lama-lama lama-lama O-nya makin makin bulat. Ya, jadi harus makin bersabar. panjang. Makin panjang. Makanya belajarnya terus, nggak bisa sekali kali. Kok nggak ngerti belajar sama Kang Iip? Udah berapa kali? Sekali. Ya baru sekali. Saya belajarnya berapa kali juga belum ngerti. Yang berkali-kali aja belum paham banget. Nah gitu. Makanya kan siang malam silih berganti. Siang malam, malam siang, siang malam terus. Itu maknanya. Nah tapi ada nih kan. Dan silih bergantinya malam siang. Nah antara atau dari malam ke siang ada namanya transisi. Fajar. Nah, namanya fajar. Oke, kita lihat ayatnya 17. Kenapa 89 ya? 17, 78. Oke, yang lain. Ibu Lina udah 2 bersatu? 2 ayat, Kang. Oh, 2 ayat. Ganti ya? Ya. Oke, ganti. Ada Mas Reza. Dari mana Mas Reza? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oke, yang melihat aja Ibu Asti. Oh ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nggak ada subuhnya di sini, ada fajri. Akimis sholata liduluki syamsi ila gosakil laili wa qur'anal fajri. Fajar itu kan transisi dari malam ke siang. Fajar tuh udah mulai dong Bu, mulai kebuka tuh. Oh, dikit-dikit. Nah, sebelum fajar ada peristiwa apa? Berikutnya. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah. Bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi proses mengamati, proses memperhatikan, proses memikirkan tanda-tanda alam yang ada di langit, di bumi, di malam, di siang, di pergantian malam dan siang, itu disebut dengan tahajud. Tahajud itu proses, ya.
Maka pada sebagian malam berarti kan posisi kita belum tahu ya. Ya, Maknanya masih malam kan gelap, gelap. masih gelap. Jadi ketika kita masih gelap, maka diperintahkan Tahajud. tahajud. Tahajud itu apa? Ya, tahajud itu tadi antara lain dalam penciptaan langit bumi, pergantian siang malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Berpikir. Nah, bagi kaum yang berpikir, dari situlah Allah memberikan ilmu juga, ya. Terus kontemplasi, meditasi, tahanus, tahajud, ya itu banyak istilahnya ya. Gitu. 3. Sekarang yang keempat. Yang pertama dengan cara membaca. 2 bertanya. 3 memperhatikan alam semesta. Ya. Yang keempat gunakan PPH. Gunakan PPH. Oke, nanti Allah memberikan paham. Kita lihat surat 2 269. Oke. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Negus. Siap, Kang. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang baik. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Allah memberikan hikmah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, pada penjelasan sebelumnya bahwa kehendak Allah ada 2 macam. Ya. Sebelum ilmu kan irodah ya. Tidak kudrot, irodat, ilmu. Nah, sebelum ilmu kan irodat ya. Ya, kalau masih ingat. Irodah artinya kehendak atau kehendak. Kehendak yang kedua, sa'a yasa'u. Niyasa ya. Man yasa. Sa'a artinya kehendak. Yasa dikehendaki. Jadi ada kehendak menggunakan aroda, yuridu, iroda. Ada kehendak menggunakan sa'a yasa'u. Bedanya kalau irodah kehendak tanpa sebab. Sedangkan sa'a kehendak karena ada sebab. Nah, ketika Allah memberikan hikmah berupa kepahaman kepada seseorang, itu ada sebab enggak? Ada sebab karena kehendaknya menggunakan sa'a. Nah, apa sebab Allah memberikan hikmah kepahaman kepada seseorang? Ya, kita lihat ayatnya. Surat 16 ayatnya 78. Satu lagi, Pak. Siap, Pak. Surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Waktu baru kita lahir, Pak, ada yang langsung jadi profesor nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua orang lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Tidak mengetahui sesuatu pun. Emak bapaknya aja nggak tahu. Ya gitu nggak, Pak? Nah, kemudian Dia memberi kamu pendengaran, sam'a. Jadi gunakan telinga untuk mendengar informasi.
wal absor dan penglihatan. Mata melakukan Observasi. wal afidah dan hati untuk memahami dan memaknai. Gunakan sam'a untuk mencari informasi, absor untuk melakukan observasi, afidah untuk memahami dan memaknai agar kamu bersyukur. Bersyukur dari kata sakaro. Sakaro, syukuro artinya terbuka. Ya, kalau kita terbuka, mau mendengar, mau memperhatikan, mau memaknai, ilmunya nambah nggak, Pak? Nambah. Lawan bersyukur, kufur. Kalau bersyukur membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, buka hati, buka pikiran untuk menerima informasi. Kalau menutup diri, tertutup, namanya kufur. Ya, nah mudah-mudahan kita bersyukur, membuka diri, mendengar informasi, ya, terus melihat, observasi, dan juga memaknai, memahami sesuatu. Maka nanti jadi berilmu. Jadi ilmu atau ada ilmu yang didapat melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Jika mau mendengar, jika mau melihat, jika mau memahami, memaknai sesuatu. Yang keempat ya, yang kelima. Memang ada berapa? Ada angkanya banyak lah ya. 5. Yang kelima, sesampainya aja nggak tahu sampai berapa nih. Yang kelima, kita lihat dulu ayatnya. Suratnya, surat 2 ayat 87. Oke, kita pindah dari Panegus. Ini ada Mas Tafi tadi kelihatan. Mas Rafi ini boga lalakon aja. Ya Kang Hip. Iya, ini pemeran utamanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, yaitu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ya, ini ayat mesti dimaknai ya. Kalau sekilas baca terjemahannya rada-rada bingung ya. Coba kita lihat dulu ya konsepnya gimana. Dan sesungguhnya walaqad ataina Musa al-kitab. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Walaqad ataina Musa al-kitab. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Musa al-kitab. Alkitab itu dari kata kataba. Salah satu artinya adalah ketetapan. Ya. Nanti ada lagi Al-Quran. Al-Quran salah satu artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu pembacaan, Alkitab ketetapan. Setiap bacaan ada ketetapan. Saya kasih contoh begini. Apa bacaannya? Kursi misalnya, Bu. Bacaannya kursi. Bacaannya. Apa ketetapannya? Tempat duduk. Terbuat dari kayu. Bisa dari besi. Kakinya 4. Ya. Kalau 1 jatuh. Itu ketetapannya. Contoh lain. Apa bacaannya apa? Matahari. Itu bacaannya. Berarti Quran. Apa ketetapannya? Matahari. Menyinari. Panas. Apalagi? Mas cuma 2. Siang. Siang.
Apa yang berkaitan dengan matahari itu namanya kitab namanya. Panas, menyinari, ultraviolet, radiasi, apalagi Bu? Ya udah banyak lah nanti cari lagi. Itu contohnya. Jadi bisa bedain ya mana Quran, mana kitab ya. Ya. Quran bacaannya, kitab ketetapannya. Jadi setiap bacaan ada ketetapannya. Nanti ada gabungan kitab Al-Quran. Ada juga Quran Al-Kitab. Gitu ya, nanti ada di bab lain nanti dijelasin. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Al-Kitab. Ketetapan. Termasuk ketetapan yang mengikat diri kita. Kan kita sudah punya kitabnya masing-masing kan? Kepada siapa kitab itu didatangkan? Kepada Musa. Musa dari kata masa ya musuh mausan. Artinya pikirannya tajam. Pikiran yang tajam juga berarti kecerdasan. Berarti orang-orang yang punya kecerdasan, pikirannya tajam yang bisa menerima ketetapan. Ya. Terus wa qafaina mim ba'dihi birrusul, dan kami telah menyusuli Musa berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Banyak nih, rusulnya jamak. Wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, bayinat, kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Orang yang pikirannya tajam atau orang yang cerdas kan diberi Alkitab. Nah, kemudian disusul oleh Isa setelah para rasul. Isa secara konsep bisa bermakna harapannya pasti. Asa itu mudah-mudahan. Ya, asa. Asa robukum misalnya. Asa ayab asaka. Nah, asa itu mudah-mudahan. Kalau Isa berarti mudah-mudahannya pasti, harapan pasti. Putra Maryam yang lahir dari Maryam. Kemauan atau tekad yang kuat. Dan memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Nah, berarti yang kelima apa, Bu? Seseorang bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan gitu kan. Karena di ayat berikutnya apa? Apakah setiap datang kepadamu Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang di antara kamu bunuh. Yang dibunuh bukan orangnya tapi ajarannya. Ya, jadi gini, ada orang yang bertanya kepada nabinya, Bu. Ketika jawaban nabinya tidak sesuai keinginan, maka jawabannya ditolak. Halo? Ya. Kan gini, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai keinginanmu lalu kamu jadi angkuh? Ya, jadi ada gini, ada memang beberapa kasus ya, ketika orang bertanya kepada nabinya, jawabannya tidak sesuai keinginannya, dia jadi angkuh. Ayatnya didustakan. Banyak tapinya. Tapi kan ya udah gitu. Beberapa di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang lain kamu bunuh. Jadi ajarannya juga dibunuh. Akhirnya dia tidak mendapatkan hikmahnya. Gitu ya. Ini yang kelima. Jadi seseorang diberikan hikmah, diberikan ilmu, Taurat maupun Injil ketika dia diberikan kekuatan Ruhul Kudus. Setelah sebelumnya dia berpikir cerdas dan punya harapan pasti. Ya, kalau kita optimis selalu ada jawaban. Itu ya. Yang kelima itu ya.
Yang keenam, bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu? 55 Ar-Rahman ya, 1 sampai 4. Ada orang Bandung tadi kelihatan. Halo? Orang Bandung mana orang Bandung? Terlilis. Ketiduran teh? Tiduran. Ya, dari Bandung ke Jakarta. Jakarta siapa nih? Ada Bu Juliati. Ketiduran. Bu Ria. Ada Bu Ria? Ada. Ada. Oke, monggo. Sampai 4 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 55 ayat 1. Tuhan yang Maha Pemurah. Oke, Ar-Rahman. Terus? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa? Allah. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Allah. Ar-Rahman. Lanjut. Dia yang menciptakan manusia. 4. Mengajarnya pandai berbicara. Oke. Jadi Allah mengajarkan manusia lewat apa, Bu? Quran. Lewat bayan. Apa bayan? Oh, bayan. Bayan, di Bandung ada si kabayan. Ada al-bayan. Bayan, ka bayan. Ka itu ka mana? Bade ka mana? Ka itu menuju dalam bahasa Sunda. Kalau ka-nya dalam bahasa Arab bagaikan. Kal komar. Ka itu bagaikan atau seperti. Ya. Alamahu mengajarnya al-bayan. Allah mengajarkan ilmu. Mengajarkan, ini mengajar. Alama kan? Allah mengajarkan ilmu menjadi orang itu pandai lewat al-bayan. Bayan itu apa artinya? Di sini diartikan berbicara. Coba lihat ayat lain. Bayan artinya 75, 19. Bayan. Penjelasan. Bu, Lia satu lagi. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Bayan, Arabnya bayana. Bayan itu artinya penjelasan. Apa hubungannya bayan dengan berbicara? Bayan di ayat ini artinya penjelasan. Bayan di surat 55 artinya apa tadi? Berbicara. Jadi setiap pembicaraan sesungguhnya sedang menjelaskan sesuatu selama kita bisa memaknai. Misalnya ibu bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu berbicara. Nah, setiap pembicaraan itu sebenarnya dia sedang menjelaskan sesuatu. Ketika ibu bertanya, maka pertanyaan ibu atau pembicaraan ibu ketika bertanya itu juga sedang menjelaskan siapa ibu. Ya benar nggak? Makanya orang-orang yang bijaksana, bijak sini sedikit bicara, banyak berbuat. Semakin banyak bicara, berbuatnya jadi sedikit. Jadi ada ungkapan tong kosong bunyi nyaring bunyinya. Kenapa kosong yang kosong? Tong kosong nyaring bunyinya. Karena tong yang berisi itu nggak nyaring ya bunyinya. Kalau dipukul bep bep. Yang kosong tung nyaring bunyinya, Bu. Ya. Jadi itu maknanya hati-hati berbicara. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Makanya ada ungkapan hadis gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Orang yang beriman itu kalau berbicara yang positif, yang baik. Kalau tidak, dia pilih diam. Ya, pilih diam daripada bicaranya tidak positif.
Ya, dari bicaranya kita bisa, dia sedang menjelaskan sesuatu. Apakah menjelaskan dirinya, menjelaskan apanya gitu kan, dan seterusnya. Allah mengajarkan manusia lewat bicara. Siapa yang pandai bicara, Bu? Siapa yang diajarkan pandai bicara siapa? Ini si Kita manusia. manusia. Jadi kalau ingin banyak ilmu, banyak ketemu Manusia. manusia. Kenapa Allah menitipkan ilmu di setiap manusia? Manusia. Ibu bayangkan ilmu Allah itu seperti cermin. Bayangkannya ya, ilmu Allah bagaikan cermin. Cermin itu dipecah, Bu. Dipecah. Dipecah menjadi sebanyak manusia. Jadi setiap manusia punya cermin. Maknanya ketika kita tahu sesuatu, ketika kita memahami satu kebenaran, juga kita mesti ingat ada kebenaran lain dari kacamata orang lain. Sehingga keyakinan kita terhadap sesuatu jangan menutup diri, jangan memenuhi rongga kita untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ya, jadi si A berkata A, si B berkata B, si C berkata C. Yang benar yang mana? Ya, yang benar ketika semuanya sudah jadi puzzle yang lengkap. Ya, jangan seperti orang buta. 5 orang buta pegang gajah. Gajah. Yang satu bilang gajah itu seperti pohon kelapa. Salah apa benar, Bu? Halo? Bisa benar, bisa benar, bisa salah. Benar. Karena dia Gajah belum itu seperti pohon kelapa. Benar. Dilihat dari sisi yang mana. Bisa dari yang Benar kalau itu kakinya. kakinya. Yang lain bilang gajah seperti kipas. Benar Oh, kalau kupingnya. kupingnya. Tetapi si orang buta yang pegang kakinya tidak bisa menyalahkan yang pegang kuping. Nah, itulah masalahnya kita ini buta. Yang kita tahu hanya itu. Nah, kadang-kadang pengetahuan kita tentang sesuatu membuat dia menolak, menutup diri untuk menerima informasi dari orang lain. Akhirnya jadi fanatis, Bu. Ya, akhirnya satu A dengan satu B saling salahin. Padahal dua-duanya juga ada benernya sih. Ya. Oke, jadi yang keberapa ini, Bu? Keenam. Yang keenam, Allah mengajarkan ilmu lewat bayan, lewat bicara. Yang diajarkan bicara manusia. Jadi carilah ilmu, dapatkanlah pengetahuan di dalam diri setiap manusia. Syaratnya kita harus bisa rendah hati di hadapan siapa pun. Kenapa? Dalam diri dia ada ilmu yang dititipkan Allah. Jika kita rendah hati, dia juga suka rela dengan kita. Dia akan senang memberikan ilmunya. Itu ya. Kalau kita angkuh, sombong, dia pun jadi nggak suka. Akhirnya ilmu dia tidak bisa kita dapatkan kan? Gitu. Jadi ada semacam mantra gitu, Bu. Ketika kita bertemu dengan orang lain, apa mantra kita? Ya Allah, ya Rob, apa ilmu yang bisa saya dapat dari orang itu? Bukakanlah hatiku menerima informasi dari dia, dan dia pun rela memberikan ilmunya kepadaku. Bahasa lainnya apa? Rahasiaku, rahasiamu. Rahasiamu, rahasiaku. Tapi aku bukan kamu, kamu bukan aku. Tapi kita satu. Seperti puzzle yang terpisah tadi, Bu. Kalau dirangkai, oh ternyata kita satu ya, gitu. Aku telinganya, kamu matanya, dia hidungnya, yang lain mulutnya. Terus jadi satu kesatuan yang satu. Gitu, Bu. Itu namanya tauhid. Yang ketujuh. Yang banyak jadi satu. Yang banyak jadi satu, gambar yang sempurna. Yang ketujuh, Bu.
lewat bisikan. Orang nyebutnya suara hati. Lewat suara hati. Atau orang nyebutnya intuisi. Ya, atau ada lagi istilahnya firasat. Gitu. Firasat itu boleh jadi itu pengetahuan, informasi yang Allah berikan. Ya, coba kita lihat ya. 3 ayat cepet. 3. Tadi orang Bandung udah keluar. Belum. Ada Ibu Wida. Bu Wida tadi satu kelasnya? Enggak. Ada Pak. Oh, satu kelas tadi ya? Enggak. Enggak satu kelas. Oh, beda. Monggo. Surat 3 Al-Imran ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Berikut. Lagi, Pak? Iya, nyambung. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Wa kaifa takfurun? Bagaimanakah kamu bisa menutup diri dari kebenaran? Gitu ya? Kan takfurun dari kata kafaro tadi ya, menutup, tertutup. Jadi hatinya tertutup, kalbunya tertutup gitu. Bagaimana kamu menjadi tertutup, tidak mau menerima informasi? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Ya, udah jelas ayat-ayatnya. Dan rasulnya pun, rasulnya satu ya, bukan rusul ya. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengahmu. Ini rasul yang ada di tengahmu apa, Bu? Wafikum, fi itu di dalam dirimu. Wafikum dan di dalam dirimu juga ada rasul. Ya, di Quran nanti diterangkan rasul itu ada macam-macam, Bu. Ada banyak jenis rasul. Ada Rasulullah, ada Rasulur Rabbil Alamin, ada Rasulun Amin, ada Rasulun Karim, ada Rasulun Mubin. Ada juga yang disebut sebagai Rasul diri. Rasul diri. Oh, emang ada Rasul diri? Coba lihat ayatnya ya. Suratnya 3942. Masih saya benar. Masih Surat belum. 39 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini ada terjemah dia melepaskan jiwa. Ya, coba kita lihat Arabnya. Ya. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilu dari kata rosala. Rosala yursilu. Rosala itu berarti mengutus. Yursilu diutus. Dan dia mengutus jiwa. Dia mengutus jiwa. Jiwa diutus ke dalam tubuh. Di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ada jiwa. Betul ya? Nah, jiwa itu diutus bukan? Diutus kan? Wa yursilu kan?
Dan dia mengutus jiwa. Ya, berarti jiwa adalah utusan. Itulah yang disebut dengan rasul di diri. Rasul di dalam diri. Jiwa adalah rasul di dalam diri karena jiwa diutus. Ruh di dalam diri juga berarti utusan. Jadi jiwa juga diutus ke dalam tubuh jadi masuk rasul di dalam diri. Ruh juga itu nanti disebut sebagai rasul diri juga karena diutus ke dalam tubuh juga. Nah, berarti wafikum rasulah, di dalam dirimu ada utusan. Utusan di dalam diri itu bisa ruh, bisa bisa jiwa. Nah, kalau begitu di dalam diri kita, baik itu ruh maupun jiwa, boleh jadi ada apa tadi? Ada bisikan. Bisikan di dalam jiwa. Orang nyebutnya suara hati atau intuisi. Gitu. Kalau kita tidak peka, kelewat tuh. Jadi Allah mengajarkan ilmu bisa jadi lewat jalur itu. Jalur bisikan, jalur suara di dalam diri kita, di dalam jiwa, namanya nafas ya. Atau lewat ruh. Ya, yang penting kita harus bisa bedain. Ini bisikan dari Tuhan atau bisikan dari setan. Nah, karena setan juga berbisik, bisik, yuwaswisu fi sudur. Dia juga berbisik-bisik, Bu. Nah, kadang-kadang kita tidak mudah membedakan ini bisikan dari Allah apa dari setan ya. Untuk membedakannya nggak gampang sebetulnya, Bu. Kalau bisikan itu nggak logik, berarti bukan. Kalau bisikannya tidak ilmiah, berarti bukan. Kalau bisikannya menyuruh kepada permusuhan, bukan. Hawa nafsu. Kalau bisikannya memperturutkan nafsu, ya bukan. Ini yang simpel gini, yang simpel ya. Ini ada ayatnya begini. Nih, contoh aja gampang ya, yang gampang nih. Oke, boleh diganti, ada Ibu Ratna lagi dah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah. Benar. Atau berbuat ma'ruf. Benar. Terus? Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, ini benar nih bisikannya. Ya, terus? Bisikan suara hati. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mereka mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, jika ada bisikan di dalam hati kita, itu orang jangan dibantu. Itu orang jangan dikasih. Nanti tuman, keenakan tuh orang tuh. Setan itu. Nah, nyuruh apa dia? Nyuruh sedekah apa nyuruh pelit? Nyuruh pelit. Nah, kalau bisikannya tidak atau melarang sedekah, berarti bisikan dari sebelah itu. Ya. Berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Dan kebenaran, baik dan benar ya. Misalnya gini, kalau bisikannya tuh anakmu tuh nanti udah gede bisa ngelawan kamu loh, bisa jadi jahat, dicekek Bu, ya jangan itu. Ada dulu kasus di mana ya, di Bandung ya Bu ya. Ada seorang ibu, anaknya dibunuh tiga-tiganya, dibekep sampai mati. Iya. Ditanya, kenapa ibu bunuh dia? Udah bisikan katanya. Ini anak nanti kalau udah besar bisa jadi susah nih katanya. Daripada anak ini susah nanti, mending mati sekarang. Dimatiin tiga-tiganya. Nah, itu kan berarti bisikan yang bukan ma'ruf, itu jahat itu. Atau mengadakan perdamaian. Kalau bisikan yang ngajak musuhan gitu. Bu, di dalam hati ada bisikan. Orang itu nggak baik sama ibu, orang itu jahat sama ibu, orang itu mau mau ngerjain ibu gitu. Ada bisikannya gitu ya, buruk sangka lah. Gitu. Nah, itu berarti dari sebelah tuh, Bu. Kalau bisikannya menyuruh bersedekah, bisikannya menyuruh berbuat ma'ruf, bisikannya mengadakan perdamaian, itu udah dipastikan ini bener nih bisikan nih. Ini baru satu contoh ya gitu. Barang siapa berbuat demikian, bersedekah, berma'ruf dan mendamaikan,
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi yang ketujuh, Allah mengajarkan ilmu lewat bisikan di dalam jiwa kita atau di dalam ruh kita. Orang nyebutnya suara hati. Itu namanya rasul diri, Bu. Wafikum rasulah namanya. Di dalam dirimu ada utusan. Yang kedelapan, juga bisa jadi Allah memberi ilmu lewat mimpi. Jadi ada orang diajarin lewat mimpi. Seperti kisah Nabi Yusuf. Iya. Nabi Yusuf itu diajarin oleh Allah nerima wahyunya dalam mimpi. Mimpinya namanya ahadis. Ahadis dia masuk ke lorong yang dalam. Ibu bayangkan masuk ke kayak lubang cacing, lorong yang jadi dalam mimpinya dia masuk ke sebuah lorong terus di ujung ada cahaya. Itu ada sesuatu, melihat sesuatu. Itu juga bisa jadi itu Allah sedang mengajari kita. Nama dalam bahasa Arabnya goyabatil jubi. Goyabat itu sesuatu yang gaib di dalam lorong. Ada orang mimpi seperti masuk ke lorong kan? Iya. Nah, kasusnya mirip dengan orang yang koma, Bu. Masuk ke lorong, di ujung ada cahaya, sampai ke ujung cahaya dia melihat sesuatu gitu. Bray, lihat apa ya gitu. Bisa ketemu orang dan seterusnya. Nah, lewat mimpi. Ya. Mimpi itu kan tidur ya. Kita lihat contoh ayatnya. 12:44. Oke. Ada Pak Gatot lagi? Ya. Udah tidur, Pak? Belum, hampir. Belum. Ya. Mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Nah, merekanya kan selain dia kan? Ya. Nah, ini ada kata-kata takwilil ahlam. Jadi ada ahlam, ada ahadis. Mereka menjawab itu adalah mimpi kosong. Kami tidak tahu bagaimana mentakbirkan mimpi itu. Nah, coba kita lihat ayat yang lain masih di surat Yusuf yang 45-nya. 45-nya nih. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka dan teringat kepada Yusuf, sesudah berapa waktu lamanya, aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai menakdirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Oke, coba mundur ayatnya. Yusuf itu punya keahlian karena mimpi. Coba lihat ayat cepeknya, Pak. Cepek. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Panjang. Ya. Dan mereka merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah Satan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ini kisah Yusuf setelah menjadi penguasa di Mesir. Nah, bagaimana kisah perjalanan Yusuf? Dibaca di ayat 1 aja ya. Melihat bintang dan lain sebagainya. Nah, Yusuf melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kan? Coba lihat ayat berikutnya, Pak. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takdir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ya, jadi Nabi Yusuf banyak mendapat informasi dari Allah lewat mimpi-mimpinya, Pak. Dan mimpi-mimpinya jadi kenyataan. Yang ke-9, ini 10 aja ya. Allah
memberikan informasi atau memberikan ilmu kepada kita, kepada manusia ketika kita mau masuk ke dalam masjid. Nah, jadi kita bisa dapat ilmu di dalam masjid. Tapi masjid Masjid Allah. yang masjid yang Masjid mana? Allah, bukan masjid diror. Ya, Ya, karena masjid ada dua, masajidillah dan masjidan masjid diroron. diror. Kalau masuk ke masjid diror, pulang dari masjid malah pusing pala. Berantem. Kacau. Kacau jadi Berantem. kusut. Nah, kusut Pak, jadi musuhan sama istri, musuhan sama anak, musuhan sama tetangga. Ya, semuanya salah, semuanya kafir, semuanya bid'ah. Ya, oh, jadi berantem. 4827. 48 ayatnya 27. Lanjut Pak. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut, kepala, dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan kemenangan yang dekat. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak kamu ketahui ketika memasuki masjid. Tapi Masjidil Haram, ya. Masajidillah, masjid Allah ada dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nanti Masjid Diror ada dua, tafrikon wa kufron. Masjid yang menimbulkan kekafiran dan kemadaratan bagi orang beriman. Bukan dapat ilmu pengetahuan, nih, dapat kebenciannya nanti. Yang terakhir ke-10. Allah memberikan ilmu atau kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah bisa lewat meditasi. Halo? Ya. Meditasi atau semedi atau tahanus. Dalam bahasa Qur'annya tahajud. Tahajud. Ya, tahajud itu kan merenung, menyepi, hening gitu, Pak. Nah, ya kalau benar bisa dapat sesuatu insight. Gitu. Aha, ada ide, gagasan gitu ya. Aha momen. Aha, aha learning, aha moment. Ya. 17, 79 udah dibaca tadi ya. Nggak apa-apa. 17, 79. Satu lagi Pak, diberesin aja. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terbaik. Nah, kalimatnya asa. Asa itu mudahan. Kalau Isa, kalau mudah-mudahan kan 50-50 ya. Ya. Mudah-mudahan tuh 50-50. Bisa iya, bisa tidak, Pak. Tapi kalau Isa sudah pasti. Wa minal laili, pada sebagian lail malam, fatahajad, maka bertahajudlah sebagai suatu ibadah nafilah. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji. Apa yang menyebabkan kamu diangkat ke tempat terpuji? Salah satunya adalah ilmu. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Mujadilah ayat berapa, Bu? 48. 48 ya. Al-Fat. Mujadilah ayat berapa? Coba cari. Aku lupa ya surat Al-Mujadilah tuh. Aduh, Mujadilah. Ayo cari Mujadilah surat berapa, Bu? 58. 58. 58 mah. Benar, 58. Oh, benar. Oh, benar. Iya, benar 58 Mujadilah. Kadang-kadang ingat nama, lupa nomor. Ya. Oke. Langsung, Pak. Ya. Lagi. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, apa yang menyebabkan orang diangkat derajatnya di ayat ini, Pak? Penyebabnya apa? Ilmu pengetahuan. Nah, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, Allah akan meninggikan gitu. Berarti kan diangkat derajat. Siapa? Orang yang diberi ilmu. Nah, di ayat yang tadi 17:7-9, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai ibadah nafilah. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat terpuji. Berarti diberi apa nih orang? Diberi apa? Ilmu. Diberi ilmu. Dengan diberi ilmu kan diangkat derajat. Nah, ilmu bisa diberikan bagi orang yang bertahajud. Nah, tahajud itu salah satu artinya tadi. Nabi pergi ke Gua Hiro. Ya. Tahanus kan? Ya. Di situ kan nggak ada sekolahan di Gua Hiro, guanya kecil. Jadi dia melakukan apa? Meditasi atau semedi atau orang nyebutnya tahanus, tafakur, apalah namanya banyak, atau tahajud. Kapan sebaik-baiknya tahajud? Wa minal laili, pada sebahagian malam hari, setengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam. Kalau setengah malam berarti 6 jam. Ya, 4 jam, 6 jam, 8 jam. Kalau lebih dari setengah berarti 6 jam. Lebih 8 jam. Kurang dari setengah berarti 4 jam. Bisa nggak Bapak meditasi 4 jam dalam satu malam? Mudah. Ya, jangankan 4 jam, 5 menit gue ngantuk. Nah, supaya nggak ngantuk dibantu apa? Nah, dibantu ini supaya nggak ngantuk, Pak, itunya meditasinya dibantu nih. Coba baca, Pak, ini Pak Gatot nih. Nah, kan Quran. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk baca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, jadi bantu buka Quran. Bacanya pakai apa? Pakai rasa. Pakai rasa, jangan pakai mulut. Kalau pakai mulut jadi bunyi nanti. Bacanya jangan jangan bunyi di mulut. Jangan kamu gerakan lidahmu membaca Quran karena hendak cepat-cepat. Jadi buka Quran, baca pakai hati. Mulutnya diem, Pak. Itu kan sedang tahajud, sedang tahanus, tapi dibantu itu supaya matanya nggak ngantuk. Lanjut. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah, nama ilmu nggak, Pak? Nambah. Terus? Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Lakukan. Terus? Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. 4 jam nggak bakal kerasa, Pak, kalau begitu, Pak. Iya, benar. Iya, tahu-tahu udah pagi aja lah. Kok udah pagi? Iya. Karena asik, Pak, gitu. Kita dialog dengan Allah. Dengan Allah. Kan kata Sayyidina Ali begini, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Jika kamu ingin berbicara dengan Allah, berdoalah. Iya kan, ketika kita berdoa, kita bicara dengan siapa? Bicara dengan Allah. Dengan Allah kan? Kita bicara dengan Allah. Tetapi jika ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Quran, itu Allah sedang berbicara kepadamu. Gitu. Ya, sehingga kita akan dapat banyak ilmu. Paham. Iya, sudah sampai 10 poin. Sudah jam 10. Lewat 4. Lewat 10. 10 ayat 10 apa, Bu?
Bu Ratna yang baca deh. Bu Ratna yang baca. Subhanallah. Bu Ratna yang baca dah. Ini kan 10 ya. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan menutup doa mereka alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah Pas selesai ya? banget ya.